Kegiatan minggu keempat dari KKN 36 adalah kegiatan saya di minggu keempat adalah pemberian materi kepada mitra usaha. Materi yang saya akan jelaskan adalah pengenalan visual branding. Apa itu visual branding? Visual branding adalah kegiatan yang merupakan sebagian dari kegiatan marketing, yakni suatu upaya untuk memasarkan merek ke dalam suatu pasar. Sedangkan branding sendiri adalah upaya untuk membangun image tentang suatu merek produk, jasa di benak konsumen. Suatu brand atau merek yang sudah memiliki kualitas yang kuat bahkan mampu menipu lidah konsumennya. Visual branding, pengaruh yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual untuk mendiferensiasikan brand atau membedakan brand satu dengan yang lain. 2. Membedakan brand. Membedakan brand tersebut dari brand kompetitor sehingga dapat terlihat dan dirasakan menonjol dibanding yang lain dan paling diingat audiensinya. Selanjutnya, elemen penting visual branding. Elemen penting visual branding pertama, brand, merek, logo yang bisa berbentuk visual, gambar, teks atau keduanya. Yang kedua adalah warna, produk atau korporat. Ketiga adalah komposisi semua elemen penyusunnya. Dari belakang. Kenapa visual branding itu penting? Pertama, kompetitor produk sejenis semakin banyak sehingga pilihan konsumen semakin beragam. Jadi top brand. Tujuan visual branding. Hasil dari visual branding tidak bersifat dan stabilitas pendapat atas brand, produk atau servis yang dimilikinya. Kedua, tujuan visual branding bukan kenaikan omset yang sporadis atau temporer atau akhirnya merugi dalam perjalanannya. Yang terakhir, strategi visual branding. Pertama, diferensiasi. Untuk berhasil sebuah produk harus memiliki pembeda yang unik dengan produk yang lain. Pembeda biasanya dari kategori produk sendiri, segmentasi, kualitas atau packagingnya. Yang kedua, kolaborasi brand building. Tidak bisa semuanya dikerjakan oleh produsen. Dibutuhkan kerjasama dengan agensi, institusi terkait, juga dengan konsumen sebagai target market. Konsumen juga harus mendengarkan pendapatnya, tidak sekedar dijejali promosi terus-menerus yang malah menimbulkan antipati. Yang ketiga, brand yang tidak diremajakan atau direvitalisasi akan lenyap oleh waktu. Konsumen juga punya sikap bosan, sehingga harus disegarkan pandangan dan ingatannya. Keempat, evaluasi. Tingkat penerimaan wabarakatuh. Saya Anya Sabila dari KKN 36. Di minggu keempat ini saya membuat kelas kedua, yaitu pendampingan pemahaman materi mengenai inovasi produk bersama mitra saya. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan inovasi produk? Inovasi produk memiliki arti suatu kemajuan fungsional dari suatu produk yang bisa membuat produk tersebut lebih baik dibandingkan dengan produk pesaing. Minimal produk terbaru tersebut bagus dari produk sebelumnya. Karena jika suatu produk memiliki suatu keunggulan, maka akan dilihat sebagai nilai tambahan. Kedua, setiap inovasi yang dilakukan atas suatu produk memiliki resiko yang berbeda. Walaupun tujuan dari ide tersebut adalah untuk memberikan nilai plus tersendiri terhadap sebuah produk, namun hal tersebut tidak bisa menjamin kesuksesannya. Karena ada pula yang menganggap jika ide itu tidak memberikan perubahan sehingga merugi. Dan selanjutnya, peluang untuk inovasi produk. Pertama, mencoba untuk mengurangi biaya produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah kuantitas pembelian suatu bahan baku sehingga harga bisa diminimalisir. Dengan begitu, biaya produksi juga akan berkurang. Selain menggunakan bahan baku yang sudah ada, Anda juga bisa dapat mengoptimalkan ide dengan produksi. Misalnya yang awalnya menggoreng kemudian
mengubahnya menjadi mengukus. Yang kedua, memberikan subsidi harga. Dengan adanya ide baru suatu produk, akan ada harga yang lebih tinggi. Selisih harga dari produk tersebut adalah dimanfaatkan. Salah satu peluang yang bisa Anda manfaatkan adalah subsidi harga, sehingga bisa mendongkrak produk yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah manfaat inovasi produk. 1. Memberikan nilai plus pada produk sehingga bisa menarik perhatian untuk konsumen. Dengan begitu, konsumen akan mencoba untuk menggunakan produk tersebut. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Perkembangan pasar semakin lama semakin maju dan sengit. Jika perusahaan tetap menggunakan produk yang sama dengan waktu yang lama tanpa adanya ide, maka akan kalah. Yang ketiga adalah adaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Boleh saja mempertahankan suatu produk yang ada, namun Anda tidak bisa mencegah perubahan yang terjadi seperti tren pasar, sehingga mau tidak mau harus selalu menyesuaikan agar perubahan tetap bisa bertahan. Yang kelima, konsep inovasi produk. Pertama, marketing pull, yaitu inovasi bisa terjadi karena adanya ketidakpuasan dari konsumen atau dari pangsa pasar Anda akan produk yang Anda keluarkan, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka mau tidak mau harus mengadakan pembaruan terhadap suatu produk. Kedua, selain itu, dorongan untuk melakukan suatu ide yang disebabkan karena seseorang atau sekelompok orang yang ingin membuat suatu produk diinginkan pasar. Misalnya, pangsa pasar di Indonesia butuh pelembab yang tidak harus bisa melindungi kulit namun juga mencerahkan. Yang ketiga, karena permintaan tersebut, akhirnya perusahaan membuat suatu pelembab yang sesuai dengan keinginan pasar. Dengan begitu, produk yang dibuat adalah memiliki pangsa pasarnya tersendiri. Jikapun yang meraih keuntungan dari pangsa tersebut, maka tetap harus dilakukan strategi marketing yang tepat. Yang kedua adalah teknologi pull. Inovasi ini terjadi karena ketidakpuasan dari peneliti, baik yang internal maupun eksternal, terhadap produk yang sudah ada. Karena hal tersebut, tujuan dari dilakukannya pembaruan tersebut adalah untuk membersihkan produk yang belum dimengerti masyarakat. Yang Selanjutnya adalah alasan tersebutlah yang kemudian mendorong adanya inovasi produk. Bedanya, pembaruan ini yang disebabkan karena alasan ini tidak melihat apakah pasar sedang butuh atau tidak. Bisa juga dianggap untuk mencegah ketertinggalan persaingan karena teknologi yang semakin lama semakin berkembang. Selanjutnya, konsep inovasi yang selanjutnya adalah pertama, atau menyederhanakan. Konsep ini menyederhanakan suatu proses. Misalnya, yang awalnya membuat produk harus disortir terlebih dahulu, kemudian untuk inovasinya tidak perlu disortir karena bisa dimaksimalkan dalam pengolahan. Dengan cara tersebut, Anda melakukan suatu inovasi terhadap suatu proses. Kedua, combine atau menggabungkan. Konsep ini adalah menggabungkan dua proses atau dua produk menjadi satu produk. Misalnya, yang awalnya sampo yang diproduksi bertujuan untuk mengatasi ketombe dan ada untuk rambut rontok. Kemudian dari inovasi berkonsep kombinasi tersebut dibuat sampo untuk ketombe dan rontok. Integrate, mengintegrasikan atau menyatupadukan. Konsep ini menyatukan beberapa produk hampir sama dengan mengkombinasi, namun lebih kompleks sehingga keunggulan yang dimiliki tidak hanya satu namun juga bisa berlipat. Dengan begitu, nilai plus yang dimiliki produk tersebut juga akan semakin besar. Yang selanjutnya, mengatur ulang. Artinya adalah mengatur ulang tentang produk tersebut, bisa dikomposisi, bisa diproduksi, atau bahkan bisa didesainnya agar terlihat lebih menarik di mata konsumen. Selanjutnya adalah menghilangkan atau mengeliminasi atau menyingkirkan. Artinya adalah menghilangkan proses atau bagian tertentu yang tidak perlu dikerjakan. Misalnya dalam desain atau tampilan dari produk tersebut ada gambar bintang. Padahal kalau tidak ada gambar tersebut, desain produk tetap bagus, sehingga gambar dihilangkan. Dengan begitu, Anda melakukan inovasi produk untuk desain produknya agar terlihat menarik. Sudah selesai, ini merupakan selesai materi pengenalan inovasi produk. Terima kasih.